Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memakai orang-orang percaya pada masanya untuk misinya. Dan Tuhan mau memakai engkau dan saya pada masa kini untuk misinya. Sehingga di dalam kehidupan kita yang sementara kita boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia dan kekal itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita memulai perjalanan iman kita bersama dengan kitab Hakim-Hakim. Saudara, kitab Hakim-Hakim mengisahkan kisah umat Tuhan dalam rentang tahun 1375 sebelum Kristus sampai dengan 1100 sebelum Kristus, yaitu dengan kelahiran Samuel. Kehidupan umat Tuhan pada masa hakim-hakim ini sungguh-sungguh menggambarkan betapa bangsa ini adalah bangsa pemberontak dan tidak setia. Setiap kali mereka tidak setia, mereka harus jatuh ke dalam tangan musuh. Namun, Tuhan Allah tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan Allah menyediakan pelepas bagi mereka. Saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya? Ini merupakan gambaran dari kenyataan bahwa Tuhan Allah mengutus Sang Pelepas atau Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa dan perbudakan maut. Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 20. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jarinya dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kaki, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya." Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana,
Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim diawali dengan kematian dari hamba Tuhan itu, yakni Yosua. Pekerjaan Tuhan bagi umat Tuhan masih terus berlangsung terkait dengan wilayah yang telah dijanjikan Tuhan. Dan mereka harus merebutnya. Namun mereka harus melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan dapat memakai seseorang untuk memimpin pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya, Tuhan sendirilah yang memimpin pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Saudara, menarik sekali apa yang dikisahkan di awal kitab Hakim-Hakim. Diawali dengan kata sesudah Yosua mati. Artinya, pada saat itu ada kevakuman kepemimpinan bagi umat Tuhan. Namun kalimat lanjutannya adalah orang Israel bertanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bagi bangsa Israel ada pemimpin besar bagi mereka yang bernama Musa, yang membawa mereka keluar di tanah Mesir, dan mereka menghampiri tanah perjanjian. Sesudah itu Musa tidak masuk tanah perjanjian. Kemudian Yosua memimpin, bahkan meruntuhkan tembok Yeriko. Saudara, pertanyaannya, sesungguhnya siapa yang memimpin umat Tuhan? Maka ketika saudara membaca kitab suci, saudara, sesungguhnya Tuhanlah yang memimpin umat Tuhan. Dan Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Yosua. Saudara, dari kisah-kisah itu kita melihat Musa di dalam kepemimpinannya, dia senantiasa bertanya kepada Tuhan. Demikian juga Yosua, di dalam kepemimpinannya, dia setiap kali bertanya kepada Tuhan. Saudara, disitulah saudara kita belajar. Siapapun pemimpin dari sebuah pekerjaan Tuhan, saudara, kita harus menyadari sesungguhnya pekerjaan Tuhan itu dipimpin oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani, para pekerja Tuhan. Saudara, kita harus belajar selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu peka akan pimpinan Tuhan. Karena sesungguhnya pekerjaan Tuhan itu bukan di dalam wilayah kekuatan kita, tetapi dalam kekuasaan Tuhan. Dan saudara, di dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, kita melihat di dalam Alkitab, Roh Kudus memimpin para rasul. Roh Kudus memimpin para murid-muridnya. Roh Kudus memimpin gerejanya. Sampai hari ini, saudara. Saudara, ada pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan pakai. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus yang memimpin seluruh pekerjaan Tuhan. Saudara, gereja, orang percaya harus senantiasa peka akan pimpinan Tuhan. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Semua harus sesuai dengan pimpinan dan karya Tuhan. Tentu Tuhan memakai kita. Yang kedua, saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti dari masa ke masa. Dan dari masa ke masa Tuhan menyertai pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan berkata, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk
yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Saudara, kalau kita membaca kitab suci, maka saudara-saudara kita mengingat bagaimana Tuhan memanggil keluar Abraham dari tanah Ur Kasdim. Saudara, Tuhan menyertai Abraham untuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, kita mengingat akan Yakub yang kemudian diganti nama menjadi Israel. Tapi setelah Yakub, kita mengingat nama itu adalah Musa. Dan Tuhan menyertai. Dari Musa, kita mengingat nama Yosua. Dan Tuhan menyertai. Dan hari ini, Alkitab berkata, dan Tuhan menyertai suku Yehuda. Sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Saudara, pekerjaan Tuhan dari masa ke masa itu tidak berhenti. Dan konsisten, konsekuen dijalankan terus. Orang-orangnya berganti. Tetapi Tuhanlah yang memimpin pekerjaan Tuhan itu. Saudara, umat Tuhan harus tinggal di tanah perjanjian. Dan mereka menerima hukum-hukum Tuhan. Dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Sehingga mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki semangat kekudusan yang Tuhan tanamkan kepada mereka. Mereka memiliki hati yang melayani Tuhan. Saudara, dari umat Tuhan Israel ini, Tuhan terus bekerja sampai akhirnya, saudara, melalui bangsa Yahudi, Allah menggenapi janjinya kepada Daud akan kedatangan Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saudara, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di ayat 22, Tuhan Yesus berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, itulah benang merah yang Tuhan nyatakan dalam kitab suci. Apa yang Allah lakukan dalam perjanjian lama, maka saudara kita bisa lebih menyadari akan rencana keselamatan Tuhan ketika kita membaca perjanjian baru. Ketika Yesus Kristus adalah penggenapan dari seluruh janji Allah di dalam rencana keselamatan itu. Dan saudara, Yesus Kristus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan dia terus menyertai kita, gerejanya, di dalam mengemban panggilan dan tugas yang daripada Tuhan untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang tidak pernah berhenti itu. Dan terus dalam penyertaannya. Sampai kapan, saudara? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, betapa ajaib rancangan Tuhan ini. Dan betapa ajaib Tuhan kita. Dan betapa ajaib karyanya. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Karena saudara, ketika saudara dan saya mau, kita bisa menyaksikan Tuhan yang hidup itu, yang bekerja dari masa ke masa, sampai menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas. Dan segala sesuatu itu adalah bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami dikobarkan kembali di dalam kami mengemban panggilan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak sendiri. Tapi dari masa ke masa secara kontinu, konsisten, konsekuen, pekerjaan Tuhan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.